Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran. Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran terletak di Dukuh Cepuran, RT 3 RW 7, Desa Ngadiluih, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar. Visi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran: berakhlak mulia, tekun beribadah, berprestasi, peduli dan berwawasan lingkungan. Misi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran: terwujudnya generasi umat yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terwujudnya generasi umat yang tekun melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Terwujudnya generasi umat yang santun, bertutur dan berperilaku. Terwujudnya generasi umat yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sebagai bekal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan hidup mandiri. Terwujudnya generasi umat yang berwawasan dan peduli lingkungan. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran memiliki tenaga pendidik sebanyak 15 orang. Dengan guru masih muda-mudi, energik, berpengalaman, penuh semangat, berdedikasi tinggi, dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dalam bidangnya. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran memiliki 2 lantai terdiri dari 12 ruang kelas. Setiap ruangan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran berbasis IT, dengan kondisi ruangan yang representatif. 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 2 toilet guru, dan 6 toilet siswa. 7 tempat cuci tangan yang memadai. Setiap hari Senin melaksanakan upacara di halaman sekolah. Ketika masuk kelas, siswa-siswi berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru secara tertib. Proses pembelajaran yang kreatif, berinovasi, dan menyenangkan. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran memiliki 12 ekstrakurikuler yang terdiri dari rebana, tari, tilawah, TPA, tapak suci, kepanduan hawe, tahfiz, pantomim, dan 4 pidato dalam bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cepuran memiliki prestasi yang membanggakan.
wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo 896, pendengar Radio H, radionya Wong Karanganyar 89.6 FM. Hari ini kita kembali lagi ke siaran pendidikan ya. Siaran pendidikan yang saat ini kita kedatangan narasumber dari MI Muhammadiyah Ceporan. Matese Pak ya? Iya, Matese. Oke. Ini beliau akan menceritakan gimana sih profil dari MI Muhammadiyah Ceporan. Kemudian nanti juga akan ada beberapa dari tim-tim dari MI Muhammadiyah Ceporan akan menceritakan tentang keberhasilan dari MI Muhammadiyah Ceporan. Ternyata saya juga baru lihat tadi slide-slide-nya dari MI Muhammadiyah Ceporan, ternyata di kelasnya ada TV loh ya. Wow, bukan main dahsyat banget. Silakan Pak, kami beri waktu untuk Pak Fakih. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio H Karanganyar dan selamat pagi para anak-anak hebat Indonesia. Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada masa pandemi ini kesehatan sangat penting, sangat mahal harganya. Apalagi selama pendidikan online di rumah daring ini, anak-anak harus tetap dituntut untuk tetap semangat dalam belajar, meskipun kita tidak bisa bertatap muka di dalam sekolahan. Ya, terima kasih pada pagi hari ini kita dapat datang silaturahmi ke Radio H Karanganyar, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan sedikit banyak menceritakan tentang MI Muhammadiyah Ceporan Mateseh Karanganyar. Nah, apa sih MI Muhammadiyah Ceporan Mateseh Karanganyar itu? Nah, yang pertama kami akan menyampaikan tentang sejarah berdirinya. Jadi perlu diketahui bahwasanya MI Muhammadiyah Ceporan itu sejarah berdirinya adalah diperakasai dari beberapa pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang ada di Dusun Ceporan, Desa Ngadiluweh, Kecamatan Mateseh, Kabupaten Karanganyar, yang mana berusaha untuk meningkatkan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam bagi anak-anak yang ada di lingkungan Desa Ngadiluweh dan juga sekitarnya. Nah, MI Muhammadiyah Ceporan ini berdiri pada tahun 1956 Masehi. Jadi kurang lebih sudah berusia hampir 55 tahun. Sudah sangat lama. Nah, dalam masa itu, MI Muhammadiyah Ceporan ini mengalami 4 kali pergantian pimpinan atau kepala madrasah. Yang pertama yaitu dipimpin oleh beliau Bapak Masyhudi. Nah, Bapak Masyhudi itu adalah pendiri sekaligus kepala madrasah yang pertama. Kemudian ada Bapak Sugi. Yang selanjutnya ada Ibu Siti Zulaihah. Yang mana Ibu Siti Zulaihah pada kesempatan kali ini beliau menjadi pengawas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Terus untuk saat ini kepemimpinan di MI Muhammadiyah Ceporan ini di bawah naungan Kepala Madrasah Bapak Sucipto SPD. Nah, Pak Cipto ya. Pak Cipto, ya gitu. Kokam dulu ya, Ketua Kokam. Ya, Kokam, Komandan Kokam Kabupaten Karanganyar. Iya. Gitu. Nah, untuk profil MI Muhammadiyah Ceporan ini, ya, MI Muhammadiyah Ceporan itu terletak di Dusun Ceporan, RT 03 RW 7, Desa Ngadiluweh, Kecamatan Mateseh, Kabupaten Karanganyar. Dan MI Muhammadiyah Ceporan ini meskipun disebut sebagai MI desa atau MI yang ada di dalam kampung, tapi cukup strategis dan cukup mudah dijangkau tempatnya untuk siapa saja, karena letaknya tidak terlalu jauh dari jalan raya, jalan utama Mateseh, Tawangmangu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian MI Muhammadiyah Ceporan ini juga berada di lingkungan yang strategis dan nyaman karena dekat dengan wilayah pertanian, yang mana sekitarnya ada persawahan yang itu sangat segar untuk proses belajar mengajar.
dan juga berdekatan dengan MTS Negeri 6 Karanganyar serta TKBA Bustanul Alfa Aisyah Ceporan Ngadiluih. Lingkungan sekolah berarti semuanya ya, lingkungan Ya. sekolah. Jadi nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk visi misi madrasah, visi dari MI Muhammadiyah Ceporan itu mengambil berakhlak mulia, tekun beribadah, berprestasi, peduli, dan berwawasan lingkungan. Ya, itu visi MI Muhammadiyah Ceporan. Kemudian misi yang diusung, yang pertama adalah terwujudnya generasi umat yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara tartil. Karena ya kita ketahui untuk saat ini yang namanya membaca Al-Quran itu memang harus benar-benar kita perhatikan dengan seksama, ya, terutama bagi anak-anak generasi penerus daripada perjuangan dakwah Islam. Yang kedua, terwujudnya generasi umat yang tekun melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah. Nah, jadi bukan hanya tentang ibadah yang wajib yang harus dilaksanakan, tapi juga beberapa amalan sunnah itu harus tetap dilaksanakan, ditingkatkan untuk diterapkan dalam keseharian kita dalam hal beribadah. Yang ketiga, terwujudnya generasi umat yang santun dan bertutur dalam berperilaku. Nah, ini sopan santun. Ini sangat penting, harus diperhatikan oleh setiap orang tua, khususnya bagi anak-anaknya, supaya anak-anak tersebut memiliki etika dan juga sopan santun yang baik dalam berucap dan juga berperilaku. Yang keempat, terwujudnya generasi umat yang unggul dalam prestasi yang akademik dan non-akademik, yaitu sebagai bekal bagi anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ataupun untuk hidup mandiri. Nah, jadi ada bekalan yang berusaha diberikan oleh para guru, para pendidik yang ada di MI Muhammadiyah Ceporan. Yang kelima, terwujudnya generasi umat yang berwawasan dan peduli lingkungan. Nah, itu tadi adalah visi misi dari MI Muhammadiyah Ceporan. Nah, lalu dalam upaya yang berusaha diterapkan oleh para pendidik dan juga guru yang ada di MI Muhammadiyah Ceporan supaya visi misi sekolah, visi misi madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah Ceporan itu terwujud, antara lain dengan apa? Nah, jadi dalam upaya untuk melaksanakan visi misi sesuai dengan targetnya, di MI Muhammadiyah Ceporan itu berusaha menunjang dengan tenaga kependidikan, dengan fasilitas, sarana dan juga prasarana. Ya, jadi untuk tenaga kependidikan yang ada di MI Muhammadiyah Ceporan, ini perlu kami sampaikan, itu terdiri dari 15 guru dan 1 karyawan. Nah, yang pastinya guru-guru yang ada atau tenaga pendidikan yang ada di MI Muhammadiyah Ceporan ini terdiri dari guru yang PNS, non-PNS, guru tetap yayasan, serta ada guru tamu untuk beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Nah, guru-guru di MI Muhammadiyah Ceporan ini, guru-gurunya itu kebanyakan masih muda-muda. Nah, jadi masih energik. Walaupun masih muda, tapi insya Allah semuanya syarat akan pengalaman. Karena apa? Memiliki semangat dan juga dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan. Nah, karena apa? Karena guru-guru yang ada itu sesuai dengan bidang dan kemampuannya, serta memiliki ijazah S1 ataupun juga ada yang S2 yang sesuai dengan bidang yang ada. Nah, kemudian MI Muhammadiyah Ceporan juga didukung dengan fasilitas pendidikan yang memadai, yaitu berdiri di atas bangunan, di atas tanah dengan bangunan 2 lantai, gedung sekolah 2 lantai yang pastinya kuat, kokoh, dan aman. Serta memiliki 12 ruang belajar, 12 kelas,
1 perpustakaan, 1 laboratorium komputer, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan juga ada 7 unit untuk kamar mandi. Nah, jadi untuk mendukung visi misi, pastinya selain tenaga pendidikan yang memadai, fasilitas juga mendukung. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Kak Arif Surya tadi. Jadi di MI Muhammadiyah Cipuran di dalam setiap ruang kelas itu disediakan LCD yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memudahkan dan juga membantu anak-anak dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya, pastinya kalau misalkan dalam kelas itu ada LCD yang bisa digunakan untuk melihatkan pendidikan, misalkan video pembelajaran pendidikan, pasti akan lebih semangat, lebih menarik minat anak-anak dalam belajar. Karena sekarang anak-anak itu pasti lebih mudah mendapatkan materi, kalaupun itu melalui audio ataupun juga ada visualnya. Nah, anak-anak lebih senang. Nah, kemudian selain itu, untuk menekankan visi dan misi, adanya kurikulum. Ya, pendidikan kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan di MI Muhammadiyah Cipuran yaitu adalah dengan menggunakan kurikulum 2013 atau yang sering disebut dengan K13. Yang pastinya dengan beberapa muatan pelajaran yang lain, yaitu adalah pendidikan agama. Ada Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, SKI, sejarah kebudayaan Islam, dan juga didukung dengan muatan lokal. Ada bahasa Jawa, yang pastinya selain kita juga berusaha belajar untuk proses pendidikan yang lebih internasional, go internasional, tapi kita juga tidak boleh melupakan akar budaya kita, yaitu adalah sebagai orang Jawa. Kemudian juga ada muatan lokal bahasa Inggris dan juga baca tulis Al-Quran serta kemuhammadiyahan. Karena MI Muhammadiyah Cipuran ini adalah berdiri di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah. Nah, kemudian untuk waktu pembelajaran, nah ini ada yang hal-hal yang berusaha ditekankan di MI Muhammadiyah Cipuran, yaitu apa? Pada kegiatan pembelajaran dan pembiasaan pada siswa, ini siswa itu diajarkan belajar bersama untuk hafalan doa-doa harian. Juga untuk tahfidul Quran, yang mana minimal dari setiap alumni MI Muhammadiyah Cipuran itu ditargetkan untuk menghafalkan setidaknya juz 30 atau juz amma. Terus juga ada beberapa hafalan hadis-hadis pilihan bagi penunjang masa depan anak. Khusus diambilkan dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, tak lupa dalam pembiasaannya, dalam kegiatan belajar mengajar, pembiasaan pagi itu anak-anak biasanya diajarkan untuk Asmaul Husna. Jadi alumni MI Muhammadiyah Cipuran diharapkan dan ditargetkan mampu menghafalkan Asmaul Husna, 99 nama Allah yang baik, serta lagu-lagu wajib nasional. Nah, selain itu ada juga kegiatan sholat duha berjamaah. Jadi ketika kegiatan pembelajaran, ketika masuki waktu istirahat yang pertama, itu anak-anak itu diajak untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Yang kadang dipimpin oleh bapak gurunya ataupun juga dari kelasnya masing-masing. Karena di MI Muhammadiyah Cipuran ini berusaha untuk menekankan bukan hanya dalam hal akademiknya yang diunggulkan, tapi juga berusaha untuk meningkatkan spiritualnya. Jadi dalam pengamalan sehari-hari tidak lepas dari hal-hal keagamaan. Nah, terus selanjutnya dalam MI Muhammadiyah Cipuran ini juga didukung beberapa ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di MI Muhammadiyah Cipuran ini beragam dan insya Allah dapat memenuhi harapan dari setiap wali ataupun setiap orang tua peserta didik. Karena apa? Ada satu ekstrakurikuler seperti rebana. Nah, rebana ini adalah suatu kesenian yang harus tetap
dilestarikan, jangan sampai hilang. Nah, maka ada ekstrakurikuler rebana yang mendatangkan guru tamu sebagai pembimbing dalam kegiatan tersebut. Guru khusus berarti Pak Guru ya? khusus, ya. Jadi ada guru yang memang benar-benar berkompeten dalam hal tersebut. Nah, terus juga ada ekstrakurikuler tari. Nah, dan tari ini itu adalah tari-tari daerah. Ya, jadi tari-tari daerah. Terus juga ada tilawah yang pastinya karena mengharapkan anak itu dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan tartil. Jadi ada ekstrakurikuler tilawah. Dan alhamdulillah beberapa peserta didik dari MI Muhammadiyah Cipuran itu ketika mengikuti suatu ajang perlombaan dalam hal ini tilawah mendapatkan juara dalam beberapa kali kesempatan. Yang terakhir adalah lomba MTQ yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matisi. Menyabat gelar juara 2. Ya. Kemudian juga ada ekstrakurikuler pidato. Ada 4 pidato. Bukan cuma 1 atau 2, tapi ada 4. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, kemudian juga ada TPA. Jadi, untuk sore harinya ketika kegiatan belajar mengajar itu diadakan dari pagi sampai siang, pada sore harinya di MI Muhammadiyah Cipuran itu membuka Taman Pendidikan Al-Qur'an yang dilaksanakan selama 3 hari. Diambilkan dari hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Nah, jadi siswa-siswa MI Muhammadiyah Cipuran ketika pagi sampai siang itu belajar dalam kelas untuk kegiatan pembelajaran, di sore harinya juga diadakan kegiatan belajar Al-Qur'an TPA. Terus juga ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Kepanduan Hizbul Waton, Pramuka, dan juga Tahfidul Quran. Nah, itu adalah beberapa ekstrakurikuler yang ada di MI Muhammadiyah Cipuran. Nah, prestasi yang dimiliki oleh MI Muhammadiyah Cipuran dari para peserta didiknya sangat banyak. Seperti juara MISC Putra tingkat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019. MISC itu apa Pak ya? Madrasah Ibtidaiyah Scout Challenge. Oke. Itu semacam kegiatan pramuka, ya, perlombaan pramuka. Scout ya. Ya. Dan itu alhamdulillah dari MI Muhammadiyah Cipuran menyabet juara 1 pada ajang lomba LKBB, lomba kegiatan baris berbaris. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah itu salah satu prestasi dari siswa-siswi MI Muhammadiyah Cipuran. Nah, untuk saat ini MI Muhammadiyah Cipuran juga masih membuka pendaftaran bagi calon peserta didik baru. Nah, karena ini sudah memasuki gelombang yang kedua, diharapkan bagi para orang tua yang ada di rumah, jika ingin mencari referensi sekolah bagi putra-putrinya yang tidak hanya mencari dalam hal akademik, tapi juga berusaha untuk mencari hal dalam kemampuan spiritual, keagamaan, MI Muhammadiyah sangat terbuka dan sangat mumpuni dalam untuk memberikan apa yang berusaha dicari oleh para orang tua yang ada. Nah, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Fakih Pak ya? Ya, Pak Fakih. Pak Fakih sebagai di MI Muhammadiyah Cipuran ini di bidang apa Pak ya? Saya di guru mapel. Guru mapel ya? Guru mapel bahasa Arab. Oh, guru mapel bahasa Arab. Iya, jadi mapel agama. Ya. Itu tadi dari yang disampaikan oleh Pak Fakih. Nanti habis ini dari mana Pak ya? Narasumbernya dari MI Muhammadiyah Cipuran akan menyampaikan apa kira-kira Pak? Ya. Setelah ini nanti ada
wawancara dari guru di MI Muhammadiyah Cipuran dengan alumni. Dengan alumni. Oke. Ya. Untuk pendengar Radio H, Radio Nyuwang Karanganyar 89.6 FM, jangan lupa ya untuk tetap stay tune di sini. Dan untuk yang ada di channel Muhammadiyah Karanganyar, nanti kiranya untuk mengikutin lagi, jangan out dari channel, jangan out dari videonya. Sebentar lagi kita juga akan ada kedatangan 2 tamu ya, yang nanti ada alumninya. Untuk itu kita ikutin dulu commercial break ya. Iya, commercial break. Tapi ini dari kepala sekolahnya ya. Kita ikutin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MI Muhammadiyah Cipuran. MI Muhammadiyah Cipuran merupakan salah satu sekolah swasta tingkat dasar di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Matisih. MI Muhammadiyah Cipuran terletak di Dusun Cipuran, RT 03, RW 07, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matisih, Kabupaten Karanganyar. MI Muhammadiyah Cipuran berdiri pada tanggal 1 April 1956 yang kurang lebih kini sudah berusia 65 tahun dalam mengabdi kepada masyarakat di wilayah Ngadiluwih dan sekitarnya. Visi misi MI Muhammadiyah Cipuran adalah mencetak berakhlak mulia, tekun beribadah, berprestasi, peduli dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi MI Muhammadiyah Cipuran adalah yang pertama, terwujudnya generasi umat yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Yang kedua, terwujudnya generasi umat yang tekun melaksanakan ibadah, yaitu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Yang ketiga, terwujudnya generasi umat yang santun dan bertutur dan berperilaku. Yang keempat, terwujudnya generasi umat yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik sebagai bekal melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan atau hidup mandiri. Yang kelima, terwujudnya generasi umat yang berwawasan dan peduli lingkungan. Fasilitas sekolah di MI Muhammadiyah Cipuran adalah memiliki gedung sekolah 2 lantai kuat, kokoh, dan aman, sehingga membuat para peserta didik nyaman dalam mengikuti pembelajaran serta memiliki ruang kelas bersih dan nyaman dengan ventilasi udara dan pendingin ruang yang cukup. MI Muhammadiyah Cipuran memiliki tenaga pendidik sebanyak 15 orang dan memiliki penjaga atau tukang kebun 1 orang. MI Muhammadiyah Cipuran memiliki jumlah siswa laki-laki kelas 1 sampai 6 sebanyak 145, siswa perempuan
kelas 1 sampai 6 sebanyak 140 dengan jumlah siswa 285 siswa. MI Muhammadiyah Cipuran memiliki nilai akreditasi A. Jadi, jangan ragu untuk bergabung dan belajar di sekolah ini. Selain itu, MI Muhammadiyah juga menyediakan armada antar jemput bagi yang membutuhkan. Jadi, kami sudah menyediakan paket komplit bagi putra-putri Anda. Sekolah nyaman, pembelajaran berbasis IT, dan membekali putra-putri dengan kompetensi baik secara akademik dan non-akademik. Yuk, gabung bersama kami MI Muhammadiyah Cipuran. Tentunya putra-putri Anda akan bagi putra-putri yang soleh, solehah, berprestasi, dan berwawasan lingkungan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Liputan Persyarikatan di siaran pendidikan. Kita lagi bersama dengan MI Muhammadiyah Cipuran Matesih. Saya agak bingung ya, Cipuran ya, Cipuran ternyata yang benar ya. Oke. Bola 896 yang selalu mendengarkan 89.6 FM radionya Uang Karanganyar. Maaf tadi kita nggak bisa ngedengerin suara dari kepala sekolahnya, tapi yang di Muhammadiyah Channel pasti bisa mendengarkan karena ini langsung tadi kerekam ya. Hari ini kita akan diajak kenal dengan seorang alumni dari MI Muhammadiyah Cipuran. Namanya Mbak Rika ya. Cadok ya, calon dokter gigi ya. Dan nanti Bu Rima dia akan membantu kita untuk bertanya-tanya. Karena Bu Rima tuh dulu gurunya Bu ya? Gurunya, oke. Bukan ya, udah tuh kejauhan banget ya Bu ya. Ya ini pokoknya alumni deh, Bu Rima akan nanya-nanya nih sama alumninya ya. Dokter gigi loh ya. Dari MI Muhammadiyah Cipuran loh dokter gigi ya. Oke. Kita langsung ke Bu Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Hari ini bersama saya Rima Dwi Istiqomah. Saya perwakilan dari guru MI Muhammadiyah Cipuran sebagai guru dan wali kelas 4 di MI Muhammadiyah Cipuran. Hari ini di sini kita akan berbincang-bincang dengan alumni MI Muhammadiyah Cipuran yang merupakan salah satu alumni yang berprestasi. Dia merupakan calon dokter gigi. Untuk itu, mari kita langsung saja ya kenalan dengan Kak Rika. Nama lengkapnya mungkin dari langsung Kak Rika. Iya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Fitri Anjani. Saya merupakan alumni dari MI Muhammadiyah Cipuran. Alumni dari MI Muhammadiyah Cipuran, lulus tahun? Saya lulus tahun 2012. Tahun 2012. Tahun 2012 itu saya lulus SMA. Jadi di sini Kak Rika ini dulu di MI Muhammadiyah Cipuran, kemudian lanjut ke Saya setelah lulus dari MI Muhammadiyah Cipuran itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Matesih, kemudian ke SMA Negeri 2 Karanganyar. Setelahnya sekarang qadarullah masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya. Ya, dari MI Muhammadiyah Cipuran
lanjut ke SMP Negeri 1 Matese yang merupakan SMP favorit di Kecamatan Matese. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 2 Karanganyar, masuk SMA favorit juga, dan masuk lanjut ke Universitas Negeri, Perguruan Tinggi Negeri. Jadi dari MI Muhammadiyah Ceporan itu juga nggak kalah saing dengan sekolah-sekolah negeri yang lain. Dari MI lanjut ke SMP favorit, SMA favorit, dan masuk ke PTN negeri. Mungkin saya tanya, Kak Rika ini dulu kan merupakan salah satu murid yang berprestasi. Ingat nggak sih prestasi apa saja sih yang masih diingat atau yang terkesan di MI Muhammadiyah Ceporan? Kan banyak banget tuh prestasinya. Paling yang berkesan itu apa? Kalau dari MI Muhammadiyah Ceporan yang paling berkesan itu ada dulu saya ikut lomba Qiraah, kemudian ada juga ikut rebana, itu kan untuk yang non-akademisnya. Iya. Sementara kalau dari sisi akademis, itu saya dulu juga pernah ikut cerdas cermat tingkat kecamatan. Oh ya, lomba cerdas cermat, Qiraah, terus rebana. Ingat nggak sih dapat juara berapa gitu? Terakhir yang saya ingat itu yang cerdas cermat, alhamdulillah dapat juara 3 waktu itu. Oh, juara 3 sekecamatan Matesi. Kemudian saya apa itu namanya? Dari SMI. Itu kan basicnya madrasah, lanjut ke SMP negeri. Itu kan pasti lingkungannya berbeda. Berbedanya dari mungkin lingkungannya, pembelajarannya itu kan berbeda. Gimana sih cara menyesuaikannya di lingkungan sana itu? Tambah berat apa lebih mudah gitu? Ya, karena kan kalau dari MI Muhammadiyah itu kan basicnya sudah bagus di agamanya ya tentunya. Kemudian ketika saya itu masuk ke sekolah yang umum, sekolah yang negeri, itu justru saya merasa lebih dimudahkan. Karena kan dari segi agamanya saya merasa lebih sedikit unggul daripada teman-teman. Kemudian kalau dari sisi pelajaran yang lain seperti IPA atau sains itu juga tidak kalah bersaing dengan teman-teman karena kan juga sama-sama dulu di MI juga diajarkan pelajaran seperti itu. Oh ya, berarti ketika di SMP pun juga nggak kalah saing dengan SD yang notabene favorit masuk ke SMP, dari MI masuk ke SMP tetap berprestasi ya di SMP-nya. Kira-kira dapat masih termasuk juara umum ya? Iya, alhamdulillah. Masuk juara umum di SMP favorit. Kemudian kira-kira hobinya Kak Rika itu apa sih dulu waktu kecil gitu? Berbeda nggak sih dengan sekarang? Terus kalau dulu kan pasti waktu kecil punya cita-cita nih. Cita-citanya itu berbeda nggak dengan sekarang kan gini jadi mahasiswa kedokteran. Kira-kira beda nggak sih? Apa tetap sama gitu? Kalau untuk yang pertama ya dari hobi, saya dari kecil itu memang cukup suka sama buku, suka membaca. Jadi kalau ya walaupun nggak membaca pelajaran, tapi saya suka membaca kayak cerita-cerita ataupun hal-hal yang berbuat tentang kisah itu saya paling suka. Terus kalau untuk cita-cita, sebenarnya dari kecil tuh tidak pernah ada terbersit untuk menjadi dokter, apalagi dokter gigi karena saya dulu juga takut sama dokter gigi. Oh iya. Dari kecil itu malah justru inginnya jadi dosen, jadi dosen di ilmu yang ya yang lain lah, di ilmu yang lain. Tapi ya alhamdulillah qadarullah masuknya malah ke kedokteran. Merupakan yang banyak kalau anak-anak kan biasanya kan kalau kecil jadi apa? Jadi dokter, dan sekarang jadinya dari dosen jadi dokter. Qadarullah, masya Allah, tabarakallah. Ini kan Kak Rika ini dari kecil sampai tadi kan dari SMP-nya juga termasuk berprestasi ya. SMA-nya pasti juga ya. Tadi lupa ditanyakan. Tetap berprestasi, masuk juara? Alhamdulillah saya SMA itu masuk peringkat 1 paralel SMA dalam kelas IPA. Oh ya, termasuk juara umum, juara paralel di SMA 2 Karanganyar. Dan kalau boleh ditanyakan nih, gimana sih tips-tipsnya nih biar jadi juara? Mungkin adik-adik dari MI Muhammadiyah Ceporan dan semua ini bisa melihat gimana sih tips-tips dari Kak Rika biar bisa jadi juara di bidangnya gitu. Kalau untuk tips yang pertama pastinya belajar, karena kan tidak mungkin kalau misalkan kita meraih suatu hal tapi tanpa belajar. Yang pertama belajar,
Kemudian selain itu kita juga masih boleh kok bermain, nggak harus melulu soal kita belajar setiap hari, kemudian kita tidak bersosialisasi, itu juga tidak bagus ya sama Iya. kesehatan sosial dan juga psikis kita. Jadi antara belajar dan bermain itu juga harus seimbang. Oh ya, Kayak gitu. jadi antara belajar dan bermain itu harus seimbang. Nggak belajar terus, nanti lama-lama juga suntuk. Iya. Nggak bermain terus, nanti lama-lama pelajarannya juga lupa. Jadi belajar dan bermain harus seimbang. Kemudian kalau tips-tips sendiri ini kan masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri. Tips-tipsnya biar masuk ke perguruan tinggi negeri itu apa sih? Kalau dari saya kan masuknya lewat jalur undangan ya, jalur Iya. SNMPTN. Karena itu saya harus mempersiapkannya itu dari awal, dari masuk SMA itu saya sudah harus mempersiapkan nilai-nilainya, karena kan harus nilai rapotnya itu harus bagus untuk Iya. menunjang bisa masuk ke perguruan tinggi. Oh ya, ini sebagai pelajaran untuk kita ya. Jadi dari madrasah pun, dari madrasah terutama di MI Ceporan, walaupun dari madrasah yang notabene kita berada di lingkungan desa, nggak kalah saing dengan madrasah-madrasah yang lain ataupun dengan SD-SD favorit. Dari desa bisa jadi calon dokter gigi dengan usaha yang keras, dengan belajar dan terus juga beribadah. Kak Rika ini salah satu contoh bisa masuk ke kedokteran gigi ya. Kemudian selain itu kan ini sekarang kan jadi mahasiswa kedokteran nih ya. Boleh dong dikasih apa itu tips-tipsnya nih buat adik-adik, buat masyarakat juga bisa. Gimana sih cara menggosok gigi yang benar itu? Gitu. Ya kalau misalkan ditanya bagaimana cara menggosok gigi yang benar, itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Iya. Yang pertama, kapan sih waktu yang tepat? Nah itu kan, kalau misalkan masyarakat sekarang itu kan biasanya menggosok gigi 2 kali sehari ketika mandi kan. Iya. Padahal hal yang bagus itu adalah ketika kita selesai makan dan juga sebelum tidur, itu hal yang bagus. Kemudian kalau untuk dari caranya, ada beberapa cara. Iya. Salah satunya bisa menggunakan, kalau biasa saya sebutnya itu teknik merah putih. Teknik merah putih. Iya, Apa itu teknik merah putih? Teknik merah putih ini kenapa saya sebutnya begitu? Karena kita itu menggosok giginya dari gusi menuju gigi. Oh, Jadi dari gusi menuju gigi. ya, jadi tidak hanya giginya yang dibersihkan, tapi juga gusinya juga ikut dibersihkan. Oh, ya berarti ada cara menggosok gigi yang baik itu dengan teknik merah putih tadi ya. Iya. Dari gusi menuju ke gigi. Setelah itu kan tadi udah cara menggosok gigi yang benar. Terus kadang kan anak-anak lupa tuh kalau mau tidur atau sering nggak lupa gosok gigi. Nah itu efeknya apa sih kalau nggak gosok gigi dengan cara yang baik atau kalau nggak tepat waktu gitu? Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor ya kerusakan gigi ya. Yang pertama adalah dari sisa-sisa makanan yang melekat pada gigi, kemudian juga karena bakteri pada gigi, serta kebersihan mulut atau oral hygiene, kalau kita sebutnya itu yang kurang baik. Nah, ketika sisa-sisa makanan itu melekat pada gigi dan tidak dibersihkan, kemudian dia bertemu dengan bakteri, maka yang akan terjadi rongga mulut kita ini nanti akan berubah pH-nya. pH-nya akan menurun dan menjadi asam, yang kemudian itu akan menyebabkan terjadinya yang namanya demineralisasi gigi. Oh iya. Demineralisasi gigi ini adalah larutnya lapisan luar dari gigi yang kita sebut sebagai enamel, yang kemudian menginisiasi kerusakan dari gigi tersebut. Oh, jadi kalau nggak gosok gigi tepat waktu dan salah dalam praktek menggosok giginya akan terjadi kerusakan pada gigi. Nah, kalau udah terjadi nih apa itu namanya udah terjadi misalkan kan kerusakan pada gigi itu terutama anak-anak nih ya biasanya mereka tuh sering mengalami gigi berlubang. Nah itu cara penanganannya gimana ya? Iya, untuk kerusakan gigi ya tadi yang ditanyakan, yang pertama itu kan ada tindakan yang namanya tindakan preventif dan tindakan kuratif. Kalau tindakan preventif itu lebih ke pencegahan, kayak misalkan menggosok gigi, kemudian mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali, itu termasuk ke preventif. Sementara kalau untuk kuratifnya, ketika itu sudah terjadi sakit atau sudah terjadi kerusakan pada gigi, hal yang harus dilakukan adalah
datang ke Datang dokter gigi. ke dokter gigi. Nah, itu biasanya kan kalau ada anak-anak nih gigi, ketika giginya sakit itu biasanya kan eh, takut kalau Iya. dibawa ke dokter gigi, nggak cuma anak-anak sih, biasanya juga ada remaja atau bahkan orang tua pun kalau sakit gigi itu biasanya beli obat aja di apotek itu. Ada nggak sih efek sampingnya itu kalau terus-menerus beli obat itu tanpa pergi ke dokter gigi? Tentunya ada ya, karena Hmm. kan obat itu harusnya kan dikonsumsi sesuai dengan resep dari dokter. Iya. Ketika kita mengonsumsinya tidak sesuai dengan resep dokter, apalagi hanya asal-asalan, seperti misalkan obat yang sering dibeli masyarakat itu kan seperti asamefenamat contohnya ya. Iya. Kandungannya asamefenamat itu adalah salah satu obat jenis NSAID yang Iya. dapat menyebabkan perdarahan pada lambung. Benar, pada Efek lambung. sampingnya ketika kita mengonsumsinya terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan seperti mual, kemudian muntah dan juga sakit pada lambungnya. Lambungnya. Oh, jadi kalau terlalu banyak mengkonsumsi obat pereda itu berarti kan cuma meredakan gigi aja ya, tanpa mengobati secara keseluruhan. Iya. Itu lama-lama akan efek sampingnya akan masuk ke tadi apa namanya? Lambungnya akan mengalami nyeri. Nah, jadi kalau misalkan bagi anak-anak nih terutama, alangkah baiknya itu tadi pemeriksaan secara rutin 6 bulan sekali, atau kalau sakit alangkah baiknya itu langsung ke dokter gigi agar ditangani secara khusus, nggak cuma dari obat aja dari apotik, karena dari obat dari apotik itu kita tidak tahu kandungannya ya. Kandungannya itu lama-lama mungkin tadi kandungan asam mefenamatnya yang tinggi, lama-lama akan terjadi apa namanya? Lambungnya yang rusak atau biasanya kalau orang-orang nyebutnya MAH ya, akan mengalami MAH. Kemudian nih sebagai alumni dari MI Muhammadiyah Ceporan, kira-kira ada nggak sih nanti ada niatan untuk kontribusi apa yang akan diberikan untuk madrasah? Karena saya terjunnya di bidang kedokteran gigi, tentunya kan nggak akan jauh-jauh dari ini. Iya. Nanti kalau misalkan MI Muhammadiyah Ceporan berkenan dapat mengundang saya, kemudian bisa untuk melakukan sosialisasi ataupun mungkin bahkan pengecekan kesehatan gigi pada adik-adik di MI Muhammadiyah Ceporan juga insya Allah berkenan. Oh iya, kalau untuk penyuluhan pemeriksaan gigi itu biasanya berapa bulan sekali sih? 3 bulan atau 6 bulan sekali sih yang paling baik untuk anak-anak itu? Kalau untuk pengecekannya paling baik itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi alangkah baiknya untuk melakukan pengecekan gigi itu setiap 6 bulan sekali. Untuk selanjutnya mungkin ini nanti kesan apa sih yang paling melekat gitu ketika Kak Rika ini belajar di MI Muhammadiyah Ceporan? Kalau kesannya masih banyak banget ya, pertama dari teman-temannya, kemudian dari guru-gurunya, bagaimana kemudian dari ruang kelasnya juga kadang itu bikin kangen kalau misalkan ke MI. Oh ya, mungkin kan dari gurunya tadi kan, kesan yang paling berkesan ya dari gurunya itu cara mengajarnya atau gimana sih? Mungkin cara mengajarnya beda yang bisa lebih memahamkan gitu. Iya, cara mengajarnya, kemudian bagaimana guru-guru dari MI Muhammadiyah itu senantiasa terbuka dengan siswa-siswanya, jadinya kita di kelas itu juga tidak hanya sepaneng dengan pelajaran-pelajaran yang berbau agama, tapi juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain serta dengan lingkungan. Ya, jadi di MI Muhammadiyah Ceporan itu kita kan utamanya basicnya madrasah nih, nggak cuma pelajaran umum aja yang diajarkan, tetapi juga agama juga. Selain itu kan apa sih yang buat Kak Rika terkesan selain guru tadi dari teman-teman dan lingkungannya? Mungkin dari pendidikannya yang di sana itu yang paling disiplin itu apa sih gitu? Kalau dari MI Muhammadiyah itu yang paling disiplin tentu sholatnya. Sholatnya ketika ada jadwalnya kita melakukan sholat duha, kemudian ada jadwalnya kita melakukan sholat duhur berjamaah, dan itu sangat bagus karena
dengan seperti itu kita kan akan selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Ya, jadi selain belajar, kita juga didisiplinkan dalam hal sholat duhur dan juga sholat duha. Nah, selain itu eh, ada nggak sih tips-tips nih untuk adik-adik pesan ini kan sama-sama kan Kak Rika ini ada di semester 6 ya, Iya, semester semester 6 di kedokteran gigi kan sama-sama pembelajaran daring. Iya. Tips-tips untuk adik-adik nih, gimana sih biar nggak bosen, nggak boring ketika melakukan pembelajaran daring? Kalau untuk tipsnya bukan hanya untuk siswanya ya sepertinya. Iya, Karena kan kalau misalkan pembelajaran berbasis online itu harus ada kerjasama antara guru, kemudian dari siswanya sendiri kan dan juga dari pihak orang tua. Apalagi iya, kalau misalkan masih AMI itu kan masih dalam pengawasan orang tua. Nah, dari ketiga hal ini harusnya bekerja sama. Guru juga harus memberikan pelajaran yang lebih menarik dan juga lebih diminati sama adik-adiknya. adik-adik. Kemudian dari adik-adik juga jangan malas, Oh iya, harus terutama belajar. Kemudian dari orang tuanya juga harus senantiasa memantau si Iya. anak-anak ini supaya mengerjakan tugas dulu baru boleh bermain. Ya, jadi walaupun pandemi tetap belajar itu harus pasti. Nggak cuma anaknya aja yang disuruh untuk belajar, tapi orang tuanya tetap harus memantau. Oh, hari ini ada tugas tidak? Hari ini ada pembelajaran tidak? Kalau ada tugas juga harus selesai dikerjakan biar tidak menumpuk gitu ya. Nanti ada harapan nggak sih? Misalkan dulu kan di madrasah gitu, di MI Ceporan. Ada harapan nggak sih untuk MI ke depannya gitu? Ya harapannya semoga MI Muhammadiyah Ceporan semakin maju, baik dari segi fasilitasnya yang sekarang saya lihat tambah Iya. bagus, alhamdulillah. Kemudian dari juga Bapak Ibu gurunya semakin banyak dan juga dari siswanya juga semoga kualitasnya ke depannya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oh iya tadi dari MI nih ya. MI zaman dulu sama MI zaman sekarang itu perbedaannya kira-kira banyak apa enggak? Kalau dari perbedaannya ya lumayan banyak ya, tapi alhamdulillah itu berubahnya ke arah yang lebih baik. Kayak Iya. misalkan fasilitasnya sekarang semakin lengkap, kemudian Bapak Ibu gurunya semakin banyak dan semakin berkualitas tentunya, dan sekarang juga sudah ada kelas berganda kan, kelas Iya, A, kelas B. Oh seperti iya, itu. sekedar informasi kalau zaman dulu Kak Rika itu ya, tahun 2012 kelasnya itu baru 1 rombel, misalkan kelas 1, kelas 2. Kalau sekarang di MI Ceporan itu kelasnya sudah rombel A, B, dan di setiap kelas itu difasilitasi dengan Smart TV. Jadi ketika belajar mengajar anak-anak juga tidak merasa bosan. Nah, kelasnya juga sudah lebih baik, ada lapangan untuk tempat bermain anak-anak juga sudah lebih baik juga. Untuk selanjutnya, ada nggak sih misalkan ini pesan-pesan untuk teman-teman seangkatan nih? Kan dulu kan tahun 2012 itu teman-teman seangkatan ketika Kak Rika di kelas itu ada nggak sih pesan khusus untuk mereka agar oh ya kita dari alumni Ceporan nih gimana ya biar bisa untuk motivasi orang luar itu bisa mengenal luas di MI kita gitu biar lebih luas jaringan untuk anak-anak masuk ke MI kita gitu. Kalau dari teman-teman saya dulu, saya seangkatan itu cuma 16 anak. Oh 16 anak. Oh. Dan alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa yang masih saling kontak. Oh iya. Alhamdulillah, tapi yang ingin saya sampaikan sama teman-teman, mungkin lain kali kita bisa reuni bareng ya, Iya, reuni bareng. Mungkin kita bisa ya cerita-cerita bareng bagaimana pengalaman kita selama kita berpisah dari lulus MI sampai sekarang mungkin. Oh ya, terima kasih nih ya bincang-bincang dengan Kak Rika. Hari ini kita belajar banyak dari mungkin gimana sih caranya berprestasi, kemudian tentang kesehatan gigi juga. Tadi kalau sakit gigi jangan
langsung beli obat di apotek, tapi alangkah baiknya langsung ke dokter gigi. Kemudian tadi teknik menggosok gigi yang benar, dari mungkin dengan teknik merah putih ya tadi, dari gusi ke gigi. Kemudian cara motivasi belajar selama pandemi, kita juga harus dari diri sendiri kita tetap belajar, dari guru juga memberikan inovasi-inovasi agar anak didiknya tidak mudah bosan. Kemudian juga dari himbauan orang tua, pantauan orang tua juga sangat penting agar anak-anak itu tetap menyelesaikan tugasnya. Mungkin hanya itu bincang-bincang dari kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf, dan apabila ada manfaatnya bisa diambil bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya dari Bu Rima ya, Bu Rima dan Kak Rika ya, yang calon dokter gigi ya. Terima kasih banyak informasinya tentang kesehatan gigi tadi. Itu dia yang di daerah Matese ya. Ngadiluih juga termasuk daerah Ceporan Bu ya. Iya. Oh, kelurahannya Ngadiluih. Saya kurang paham, maaf ya. Oke ya. Untuk yang di wilayah seputaran sana di Matese lah ya khususnya, jangan lupa untuk mendaftarkan diri ya. Untuk anak-anaknya yang mau mendaftarkan diri, tolong orang tua itu tadi udah dikasih tahu informasi tentang MI Muhammadiyah Ceporan Matese. Bagaimana sih semangatnya sampai ada yang alumni jadi calon dokter gigi ya. Insya Allah pasti lah lulus ya, jadi dokter gigi, masa nggak lulus ya. Oke, gitu aja dari kami. Terima kasih banyak Bola 896, para pendengar radio 89.6 FM selalu mengikuti kegiatan kami di Liputan Persyarikatan dan kegiatan dari yang lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.